Belakangan ini banyak banget pihak yang sibuk nyerang pemerintah di medsos, kadang sampai capek sendiri ya ngelihatnya. Tapi kalau diperhatiin lagi, ada yang lucu nih. Banyak isu yang mereka lempar, ujung-ujungnya malah jadi bumerang buat mereka sendiri. Coba deh kita lihat video ini. Makin banyak influencer yang belakangan ini membenarkan rupiah kita semakin lemah dan katanya itu bagian dari strategi. Yang benar. Coba kita dengarkan apa kata mereka. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Meanwhile, Saya akan lawan! Framingnya seolah hanya pihak sana yang bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal, kalau kita mau sedikit lebih objektif dan buka mata, ekspor non-migas Indonesia ke pasar raksasa kayak China, India, dan Amerika itu masih terus jalan dan nilainya luar biasa besarnya. Tapi gak tau kenapa, fakta positif gini jarang banget dibahas. Nah, ada lagi nih yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Mereka rame-rame bahas soal Papua, dari isu food estate sampai dibikinin film berjudul Pesta Babi. Padahal, kenyataan aslinya di lapangan tuh kayak gini. Loh, kenapa mereka tampil saya? Tanpa izin dari saya. Selama direkam itu Mama sadar nggak Mama dimanfaatin sama mereka Mama? Mama tidak sadar. Di video itu jelas ya, sosok tokoh Papua yang ada di film tersebut justru secara langsung bilang kalau beliau merasa ditipu dan sama sekali nggak setuju filmnya diproduksi. Framing yang selama ini mereka bangun itu sebenarnya buat apa? Atau lagi deh, coba perhatiin narasi di video ini. Gua mau mengapresiasi Pak Prabowo karena berani menangkap Dadan di tengah-tengah isu $1 jadi 18.000, IHSG anjlok, pertikaian TNI dan Dino Jalal, serta setelah MBG menelan 33.000 pelajar yang keracunan. Ini pasti bukan pengalihan isu. Dan film dari hati Pak Prabowo. Akhirnya kita menang lagi, guys. Gila beli pengalihan isu. Padahal kalau misal kasus ini didiamin, berarti mereka juga yang paling depan teriak-teriak soal buruknya kinerja pemerintah. Tapi giliran ditindak tegas dan jabatannya dicopot, malah dibilang pengalihan isu. Memang selalu serba salah ya di mata mereka. Begitulah realitanya. Kadang celah di masyarakat kita yang gampang dihasut justru sengaja dimanfaatkan untuk memecah belah. Jadi pesanku cuma satu, yuk jadi masyarakat yang lebih kritis. Biasakan cari tahu dulu akar masalah dan sumber aslinya sebelum kita menyimpulkan sebuah berita. Karena masyarakat yang cerdas itu bukan yang gampang menelan mentah-mentah narasi bezer, tapi yang cek fakta dulu sebelum ikut bersuara.